Haleluya, Shalom Youth, puji nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita, haleluya.
Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu dan anugerah-Mu dalam hidup kami Bapa. Bapa, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan sabda dari firman-Mu Tuhan. Kau berkati firman-Mu jadi rema dan kekuatan bagi hidup kami Bapa. Buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Kau berkati berkali-kali lipat Bapa. Ya Bapa, buat yang menyaksikan live streaming juga Tuhan, Kau berkati dimanapun mereka berada ya Tuhan. Engkau jaga lindungi mereka dimanapun mereka berada Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ini doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, anak muda dan anak pemudi. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur karena saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Langsung saja mari kita buka di dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga. Yesaya 26 ayat yang ketiga saya akan bacakan. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Temanya yang saya akan bawakan pada hari ini yaitu tingkatkanlah kualitas iman kita. Kita sebagai anak-anak muda harus meningkatkan iman kita. Jangan sampai kita hanya terstuck, hanya terhenti dengan iman kita yang begitu saja. Kita mau kan dari hari ke hari hidup kita itu semakin maju, rohani kita semakin bertumbuh, ya. Kita lihat lagi di ayat yang ketiga. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Di dalam terjemahan yang lain, saya menggunakan King James Version. Kalau di translate yaitu pikiran yang benar-benar tertuju kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menjaganya dengan segala damai sejahtera. Saat kita memfokuskan diri kita kepada Tuhan, pikiran dan hati kita kepada Tuhan, pasti Tuhan akan lingkupi kita dengan damai sejahtera. Kalau damai sejahtera, pasti kita akan merasakan yang namanya sukacita. Ya, saya bilang kenapa kita penting sekali meningkatkan kualitas iman kita. Karena saudara-saudari tahu kan, anak-anak muda sekarang tahu kan, bagaimana dunia ini semakin jahat. Yang jahat semakin jahat, yang baik semakin baik. Tetapi dunia ini semakin sangat-sangat jahat. Kita sudah tahu kan banyak kejadian-kejadian yang begitu luar biasa. Apalagi dengan pandemi ini, kita semua diuji ya. Agar Tuhan mau melihat kualitas iman kita. Sampai mana kualitas iman kita itu berada. Jangan sampai kita memiliki kualitas iman yang ece-ece. Ya maksudnya yang gampangan, yang abal-abal ya. Tuhan itu mau kita memiliki kualitas iman yang kuat gitu. Kita sebagai anak-anak muda, kita harus membangun kualitas iman kita itu mulai dari saat ini. Mulai masih muda itu kita harus bangun iman kita. Jangan sampai kita terbawa oleh dunia ini, oleh pergaulan, oleh teman-teman kita, ya, oleh siapapun itu. Jangan sampai. Karena kita anak-anak muda, mumpung masih muda ya, kita harus benar-benar mendekatkan diri kepada Tuhan, belajar. Ya, yang pertama, cara untuk meningkatkan kualitas iman kita itu sebagai anak muda itu apa? Yang pertama yaitu cari Tuhan, dekatkan diri dengan Tuhan. Kalau kita cari Tuhan, Tuhan pasti akan selalu menemui kita. Mungkin kita ada yang merasa, oh saya sedang mengalami pengalaman yang buruk, saya sudah jatuh dalam dosa, saya minder mau ketemu sama Tuhan, Tuhan pasti nggak akan ampuni saya. Jangan seperti itu. Tuhan itu selalu membuka tangan untuk mengampuni anak-anaknya yang mau datang, yang mau minta ampun sama Tuhan. Kita datang sama Tuhan dengan kerendahan hati kita, Tuhan pasti akan buka tangan. Tuhan pasti akan memberikan kesempatan. Puji Tuhan, saat kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan, Tuhan yang akan memimpin di dalam kehidupan kita. Ya, saat kita cari Tuhan, contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu berdoa, baca firman Tuhan, rajin ikut ibadah pemuda, ya, rajin ibadah hari Minggu. Tapi kita di sini bukan hanya sekedar rajin saja ya. Saat kita ibadah, di situ kita memuji, menyembah Tuhan dengan kesungguhan hati dan pikiran kita. Karena itu sangat penting. Saat kita sungguh-sungguh sama Tuhan, saat kita sungguh-sungguh cari Tuhan dan kebenarannya, pasti
urusan berkat jasmani, urusan finansial, apapun yang kita rindukan, apapun yang kita cita-citakan, Tuhan terlebih tahu. Tuhan pasti akan cukupkan. Haleluya, puji Tuhan. Kita lihat lagi di dalam ayat yang ketiga, yang hatinya teguh. Ya, kualitas iman kita itu ditingkatkan. Yang pertama tadi, cari Tuhan. Kita harus mendekatkan diri sama Tuhan. Yang kedua, harus memiliki hati yang teguh. Artinya apa? Kita sama Tuhan itu tadi saya sudah singgung kan, jangan sekedar hanya datang rajin ke gereja, yang penting absen, yang penting saya harus hadirlah di ibadah pemuda, nanti kalau enggak nanti saya dicariin sama kakak-kakak pembinanya. Jangan, kita kalau mau datang ibadah, kita harus sungguh-sungguh. Saat mendengarkan khotbah, saat memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita harus dengan kesungguhan hati, dengan segenap hati dan jiwa kita, agar semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Ya, di sini dibilang hatinya yang teguh. Hati kita harus teguh, tahan gitu. Saat kita meneguhkan hati kita, saya mau mempunyai komitmen, saya mau ikut Tuhan, saya mau rajin ibadah, saya mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena kualitas iman itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Saat kita masih muda, kita sudah belajar untuk meningkatkan kualitas iman kita. Saat ada di masanya proses yang paling tinggi ya, saat masalah datang, saat badai datang, saat ujian Tuhan izinkan datang di dalam kehidupan kita kan tidak tahu hari ke depan kayak gimana ya. Tetapi saat Tuhan izinkan itu datang, kita sudah tahan uji, kita sudah kuat iman kita. Karena kita sudah memiliki iman yang berkualitas ya. Marilah kita sama-sama mau meningkatkan kualitas iman kita dari hari ke hari. Jangan sampai itu berkurang. Ya, kalau perlu tiap hari grafik iman kita itu, grafik rohani kita itu semakin naik dan naik. Ya. Yang kedua tadi saya bilang, kita harus memiliki hati yang teguh ya. Hati yang teguh itu hati yang kuat, memiliki prinsip, komitmen. Saya mau mengikut Tuhan. Saya mau rajin ke gereja, saya mau ibadah sungguh-sungguh. Masalah cita-cita, rancangan kita ke depan, serahkan semua kepada Tuhan. Yang penting kita sehari-hari menjalani kehidupan kita itu dengan penuh ucapan syukur. Selalu ingat Tuhan. Saya di sini, saya dari Depok ya. Saya selalu menanamkan kepada jemaat-jemaat, kepada anak-anak muda, andalkan Tuhan, ingat Tuhan. Dalam pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, sekecil apapun itu, kita harus kerjakannya dengan sungguh-sungguh. Saat kita kerja atau kuliah atau sekolah, kerjakanlah semua itu dengan sungguh-sungguh. Jalani semuanya itu dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan pasti akan berkati. Kita harus ingat kembali ya, tujuan hidup kita ini itu apa? Tujuan hidup kita ya apalagi selain menyenangkan hati Tuhan, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, menjadi berkat terang bagi orang lain ya. Puji Tuhan, kita kembali lagi ke ayat yang ketiga. Kau jagai dengan damai sejahtera, haleluya. Saat kita memfokuskan diri kita dengan Tuhan, Tuhan pasti akan menjaga kita dengan damai sejahtera. Artinya, saat kita memfokuskan diri kita dengan Tuhan, pertama kan tadi kita sudah dekat sama Tuhan, terus kita memfokuskan diri dengan Tuhan. Tujuan hidup kita ini kita benar-benar komitmen. Saya mau benar-benar ini Tuhan, saya mau mengiring Tuhan, mengikut Tuhan. Yang ketiga, Tuhan pasti akan limpahkan damai sejahteranya kepada kita. Saat kita dilingkupi damai sejahtera Tuhan, kita pasti akan mampu mengendalikan diri kita ya. Kita mampu mengendalikan pikiran kita, hati kita, emosi kita. Apalagi anak-anak muda sekarang ya, susah dalam mengendalikan diri sendiri ya. Saya juga masih terus belajar tiap hari untuk mengendalikan diri saya, pikiran saya, emosi saya. Biarlah kita anak-anak muda yang masih labil ya, yang masih gampang kena emosi, gampang baper, bawa perasaan, tersinggung ya, atau gampang sedih, gampang galau, itu wajar, manusiawi. Tapi jangan sampai perasaan tersebut, kegalauan tersebut, kesedihan tersebut melingkupi kita. Malah kesedihan, masalah tersebut yang mengatur hidup kita, jangan sampai. Makanya di sini penting saat kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, saat kita komitmen mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan, mau melakukan kebenaran firman Tuhan, Tuhan yang akan menjaga pikiran dan hati kita. Tuhan yang akan melingkupi hati kita, Roh Kudus yang akan menguatkan kita, mengingatkan kita, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang jahat. Jangan sampai kita menjadi orang yang gampang ngambek, yang gampang baper ya. Mungkin ya wajar lah kalau sekali-kali kita kayak baper, kayak gimana. Tapi kita harus ingat kembali, jangan sampai kita dihantui, dilingkupi, kalau lagi galau ya, misalnya habis diputusin pacar.
Aduh, galaunya 3 hari 3 malam gak makan dan minum. Buat apa itu semua? Itu kita tidak sayang sama diri kita sendiri. Anak Tuhan tidak boleh seperti itu ya. Saat sesuatu atau masalah terjadi, peristiwa yang menyakitkan sekalipun terjadi, Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita, semua itu pasti ada maksud dan tujuan dari Tuhan. Ingat itu. Ya, kita namanya juga hidup, kita pasti diproses sama Tuhan. Tidak mungkin kita tidak diproses. Tiap hari pasti kita diproses melalui teman kita, orang tua, saudara, kakak, adik, siapapun itu kita diproses. Agar kita memiliki iman ya. Ya, saya kembali lagi kan dengan tema kita meningkatkan kualitas iman. Saat kualitas iman kita sudah ditingkatkan dari hari ke hari, ya pasti butuh yang namanya proses. Tidak mungkin seperti mie instan. Mie instan juga harus ada proses, dimasak dulu kan. Tidak mungkin dibuka langsung jadi bisa dimakan. Semuanya butuh proses. Demikian iman dan rohani kita. Dari hari ke hari, setiap hari, iman kita pasti diproses untuk menuju pada iman yang lebih baik, untuk menuju kepada kualitas iman yang semakin ditingkatkan. Ya, puji Tuhan, haleluya. Walaupun yang saya ingatkan lagi, kita masih muda, wajar, baper, wajar. Tapi jangan sampai baper itu yang mengambil seluruh alih hidup kita. Jangan sampai kegalauan itu melingkupi kita. Jangan sampai kita memberhalakan hal-hal yang lain daripada mengutamakan Tuhan. Itu tidak boleh ya. Kita, saya punya pacar baik, ganteng, calon suami, calon istri. Kita terlalu memberhalakan dia, terlalu bucin sama dia, sampai kita lupa mau ibadah sama Tuhan, sampai kita lupa mau baca firman Tuhan, sampai kita lupa mau berdoa sama Tuhan. Jangan sampai seperti itu. Yang terutama dalam kehidupan kita yaitu kita mengandalkan Tuhan. Kita utamakan Tuhan ya. Yang pertama kita utamakan Tuhan. Pelayanan kita, saat kita dipercayakan, mungkin di sini ada anak muda atau pemudi yang sudah dipercayakan untuk melayani di gereja, kerjakan itu dengan kesungguhan hati dan pikiran kita. Karena itu bagian, kita bersyukur ya Tuhan bisa mempercayakan kita pelayanan, karena kita melayani Sang Raja itu gak main-main ya, melayani itu dengan segenap hati, dengan jiwa, dengan roh kita. Karena kita melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Puji Tuhan. Terima kasih, sekian firman Tuhan yang begitu singkat ini dari yang Tuhan berikan melalui saya ya, yang saya sampaikan melalui video ini. Biarlah kita semua semakin mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Ya, tadi temanya kualitas, meningkatkan kualitas iman. Yang pertama saya ulangi kembali, kita harus cari Tuhan, dekatkan diri dengan Tuhan. Yang kedua kita harus mempunyai hati yang teguh, memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Yang ketiga, Tuhan pasti akan melingkupi kita dengan damai sejahtera. Tuhan pasti akan memberikan kita damai sejahtera. Kalau damai sejahtera sudah melingkupi hati dan pikiran kita, pasti kita dapat mengendalikan diri dan hati kita. Puji Tuhan, terima kasih. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih. Shalom Youth, pengumuman sepanjang minggu ini kita ada ibadah 2 sesi pada hari Minggu. Sesi pertama pukul 10 pagi dan sesi kedua pukul 6 sore. Dan setiap hari Sabtu kita ada ibadah Youth Online jam 7 malam di YouTube channel Youth Damai Sejahtera. Sekian pengumuman pada saat hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.